Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah, yaitu intisari atau ringkasan akidah Islam. Kalau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang Islam dan kesempurnaan agama Islam, maka insyaallah kita akan membahas pada malam hari ini yaitu al-imanu bihi, mengimani agama Islam. Setelah kita mengetahui Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, Islam agama sempurna, kemudian akan kita bahas bagaimana sih mengimani agama Islam dengan benar. Ikhwan Abiddin azakumullah, sebelum kita masuk ke materi kita, ada satu hal yang terkait dengan ad-dinul islami, tentang agama Islam. Islam itu bermakna al-istislam. Kalau secara bahasa Islam itu maknanya al-istislam lillahi wahdah, pasrah, berserah diri kepada Allah saja. Untuk apa? Lissalamah, untuk mendapatkan keselamatan. Itu Islam. Jadi kalau kita ingin selamat, baik itu di dunia atau akhirat, maka kita harus memeluk agama Islam. Karena sesuai dengan janji Allah, orang-orang yang beriman maka mereka dijanjikan surga. Orang-orang yang ingkar maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu termasuk keindahan Islam, Islam mengajarkan kita umatnya untuk selalu menebarkan ucapan salam. Ini ada kaitannya. Jadi Rasulullah mengatakan afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kenapa demikian? Karena menebarkan salam itu adalah mendoakan sesama agar mendapatkan keselamatan. Itulah bedanya Islam dengan agama-agama sebelumnya. Mungkin orang-orang sebelum Islam ketika ketemu, maka sapaan mereka sesuai dengan kebiasaan mereka. Ada yang menyapa hanya sekedar suara saja, hai gitu. Orang sekarang bilang halo, ya. Ada orang yang pakai tangan saja, nyapa orang dengan begini, mengangkat tangan hormat. Bahkan ada sebagian orang barat itu kalau ketemu sesama mereka itu menghentakkan kaki, ya. Itu pertanda sapaan kepada sesama mereka. Tapi Islam datang dengan sempurna, mengajarkan kebaikan. Kalau menyapa itu dengan ucapan salam assalamualaikum, yang maknanya di situ doa, mendoakan sesama kita untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan ucapan salam itu manfaatnya menyatukan hati, ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada teman kita atau saudara kita, maka saat itu hati kita merasa, oh orang ini tidak ada masalah dengan saya.
Tapi kalau orang itu diam-diam, tidak mau nyapa, tidak mau salam, kita akan mengatakan, kenapa ya orang ini kok tidak mau nyapa? Tapi ketika dia mendahului kita mengucapkan salam, maka berarti dia tidak ada masalah dengan kita. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan salam, tata caranya, fikihnya insyaallah nanti ketika ada kesempatannya. Kita lanjutkan. Wal imanu bihi tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabuli wal idhani la mujarradut tasdiqi. Mengimani Islam itu adalah membenarkan apa saja yang datang disertai dengan penerimaan dan kepatuhan. Jadi hatinya mengiyakan, oh iya, Islam adalah agama yang benar. Kemudian dipraktekkan tunduk dan patuh terhadap Islam. Jadi enggak hanya mengatakan, oh iya Islam itu benar, tapi dia tidak masuk, tapi dia tidak mengamalkan. Oleh karena itu, mengimani agama Islam bukan hanya sekedar membenarkan. Kalau sekedar membenarkan, banyak orang-orang yang akhirnya masuk neraka padahal dia mengakui Islam, tapi dia tidak tunduk. Seperti siapa? Seperti paman atau sebagian paman Nabi Muhammad SAW. Walihada lam yakun Abu Talibin mu'minan bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi wa syahadati bi annahu min khairil adyan. Oleh karena itu, pamannya Nabi Abu Talib, ya, pamannya Nabi Abu Talib, dia tidak menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah padahal dia membenarkan agama Islam. Bahkan dia pernah bersaksi bahwa agama Islam ini adalah salah satu agama terbaik. Itu pengakuan dia. Tapi dia mengatakan, saya nggak enak sama saudara-saudara, sama kabilah, sama orang Quraisy. Maka dia tidak mau masuk Islam, tidak mau tunduk dan patuh, tapi meyakini kebenaran Islam. Maka ketika mati, dia dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar walakin fi dhahdahin minan nar. Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, maka Abu Talib, paman beliau, itu akan masuk neraka, berada di dalam neraka yang paling dalam. Tapi karena aku, Rasulullah memberikan syafaat, tapi tidak sampai keluar dari neraka, karena Abu Talib pernah menolong Rasulullah, maka karena pertolonganku, maka dia menjadi masuk neraka di tempat yang dangkal, bukan yang paling dalam tapi yang dangkal. Jadi agak ringan, tetapi tetap yang namanya neraka tidak ada yang ringan. Lihat bagaimana Abu Talib. Apakah Abu Talib menjadi orang beriman? Tidak, padahal dia mengakui Islam. Kenapa dia tidak dianggap beriman? Karena dia tidak tunduk dan patuh, tidak mau masuk Islam, tidak mau menjalankan Islam meskipun dia meyakini. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada orang mengamalkan Islam, ya, tapi tidak membenarkan. Siapa mereka? Orang munafik. Jadi mengamalkan agama Islam, tapi dalam hatinya tidak membenarkan Islam. Itu orang munafik. Seperti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya. Nah, jadi ikhwanna fiddin azakumullah, Abu Talib tidak dikatakan beriman karena beliau meskipun mengakui Islam, tetapi dia tidak mau masuk, tidak mau tunduk dan patuh kepada Islam. Bahkan dia saat itu ketika mendapati Ali bin Abi Thalib yang masih sangat muda, ya, masuk ke dalam Islam. Ali bin Abi Thalib ini kalau hitungan dari anak kecil atau anak muda
itu nomor 1 yang masuk Islam. Kalau orang dewasa laki-laki, nomor 1-nya Abu Bakar masuk Islam. Kalau orang dewasa perempuan, yang nomor 1 adalah Khadijah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam. Ketika masuk Islam ikut sholat bersama Rasulullah. Lalu kemudian kepergok ayahnya Abu Thalib. Ditanya oleh Abu Thalib, "Wahai Ali," anaknya, "apa yang kau lakukan?" Ali menjawab, "Wahai ayahku, aku mengikuti agamanya Muhammad dan aku melihat kebaikan murni ada pada agama yang dibawa oleh Muhammad." Apa kata Abu Thalib? Abu Thalib mengatakan, "Ya sudah, ikuti Muhammad, jangan kau tinggalkan." Didukung. Abu Thalib mendukung Ali. Tapi Abu Thalib masuk neraka karena dia tidak mau masuk dan tunduk kepada Islam. Oleh karena itu tidak cukup membenarkan saja dalam hati, tapi harus tunduk, patuh, segera masuk Islam dan mengamalkan agama Islam. Kemudian beliau mengatakan, "Wadinul Islami mutadhamminun li jami'il masalihil lati tadhammanathal adyanus sabiqah." Agama Islam ini mengandung semua kemaslahatan yang terkandung dalam agama-agama yang telah berlalu. Kebaikan yang ada pada agama Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya itu ada pada agama Islam, bahkan lebih lengkap. Beliau mengatakan, "Mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah." Bahkan Islam ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan agama-agama sebelum Islam. Apa itu? Agama Islam itu maslahat, itu cocok diterapkan di semua waktu, di semua tempat, dan di semua umat. Cocok, nggak ada nggak cocok. Ya, kalau ada misalnya agama di antara perbuatan atau keyakinan mereka, kalau ada agama atau kalau ada orang mati misalnya dibakar, misalnya ada ajaran agama seperti itu, kita nggak sebutkan agamanya, maka agama seperti ini tidak akan cocok di setiap tempat, tidak akan cocok di setiap waktu, tidak akan cocok di setiap komunitas manusia. Ketika membakar satu mayat, ya, maka dia membutuhkan tempat yang besar, membutuhkan alat yang cukup kuat. Kemudian nanti bagaimana dengan api itu, bagaimana dengan asapnya, bagaimana dengan demikian, di suatu tempat kadang-kadang tidak cocok dengan ajaran semacam ini. Tapi Islam semuanya cocok. Kalau kita perhatikan semua ajaran agama Islam itu cocok diterapkan, bisa terlaksana dengan baik dimanapun berada, kapanpun, dan untuk siapapun. Agama Islam diterapkan di Arab, cocok, ya. Diterapkan di Indonesia, cocok. Diterapkan di Kalimantan, cocok. Diterapkan di Afrika, cocok. Diterapkan di Eropa, bisa. Maslahat. Agama Islam diterapkan di zaman dahulu, zaman Rasulullah, sampai akhir zaman menjelang kiamat tetap cocok. Nggak ada yang nggak pas, nggak ada yang nggak relevan, ya. Hanya orang-orang yang kurang belajar agama yang mengatakan Islam tidak relevan zaman sekarang. Seperti mereka mengatakan sekarang ini zamannya sudah boleh-boleh saja makan riba. Kita katakan ini orang-orang yang kurang belajar agama, karena Islam relevan. Ketika hal itu dilanggar, maka kita berdosa, meskipun banyak yang melakukannya. Dan yang menjadi dalil dalam Islam ini bukan kebanyakan orang yang melakukan. Yang menjadi dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, umat manapun kalau dia menjalankan agama Islam, pasti mereka akan mendapatkan
kecocokan, kedamaian, dan lain sebagainya. Umat apapun, asalnya Nasrani masuk Islam, cocok. Asalnya Buddha masuk Islam, mereka mendapatkan kenikmatan. Asalnya ateis masuk Islam, mereka mendapatkan kedamaian. Karena memang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala mukhatiban rasulahu, Allah berfirman yaitu terhadap rasulnya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, kami turunkan kepada engkau kitab Al-Quran ini dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan memberikan penjagaan atasnya. Lihat bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah, membenarkan Al-Quran yang telah lalu sekaligus menyempurnakannya. Lalu ketika ada yang dirubah dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka itu ditegaskan lagi dalam Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan orang Islam tidak butuh lagi yang namanya Injil, Taurat, Zabur, tidak butuh lagi yang namanya Suhufu Ibrahim. Kenapa demikian? Karena Allah telah menyempurnakan Islam dengan menurunkan Al-Quran. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu kepergok Rasulullah SAW memegang selembar Taurat. Maka Rasul marah. Maka Rasul mengatakan, bukankah aku telah diutus dengan Al-Quran yang nyata, yang terang benderang, yang tidak ada kesamaran? Maka tidak layak seorang muslim berpegang kepada selain Al-Quranul Karim, meskipun alasannya mungkin untuk pengen tahu dan semisalnya. Kecuali kalau orang-orang yang memang sudah paham Al-Quran, sudah paham hadis, wawasannya begitu dalam, dari kalangan ulama yang mumpuni, lalu ingin membantah yaitu kesesatan orang-orang agama selain Islam, maka diperbolehkan seperti ini. Tapi kalau kita belum kuat Al-Qur'annya, belum paham, belum ngerti isi Al-Qur'an, jangan sekali-kali mencoba membaca kitab-kitab selain Al-Qur'an. Dan bisa-bisa dia tertipu, karena dalam kitab-kitab selain Al-Qur'an itu penuh dengan tahrif, perubahan-perubahan yang pernah dikatakan oleh Allah. Mereka ahlul kitab itu, kata Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, mereka biasa merubah-rubah kalimat-kalimat dalam kitab mereka, dipindah sesuai dengan kemauan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita katakan semua syariat dalam Islam itu maslahat, baik perintah maupun larangan, semua. Dan kalau kita lihat, hanya Islam yang sangat-sangat betul-betul detail mengajarkan perintah-perintah dan mencegah larangan-larangan. Sampai dalam Islam, mungkin agak jauh ini, disebutkan oleh sebagian para ulama, sampai Islam itu melarang orang Islam itu menggunakan permainan yang namanya ketapel. Dalam Islam dilarang. Ya. Islam melarang menggunakan mainan ketapel. Tahu ketapel ya? Apa bahasa Jawanya? Apa? Pelintengan. Ya. Kalau kita panteng, itu dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Rasulullah mengatakan ketapel itu tidak bisa mengalahkan musuh, tidak bisa pakai perang. Ya. Kemudian yang bisa hanya membutakan mata, memecahkan gigi atau tulang. Itu yang ada. Ya. Jadi murni ketapel itu mainan yang mudorot. Makanya Islam melarang. Tidak boleh. Karena isinya adalah kemudorotan. Tidak bisa dipakai untuk perang. Ya. Meskipun orang menganggap oh itu bagus untuk mengusir orang Israel, tetap Rasulullah mengatakan tidak bisa untuk mengalahkan musuh. Mau ditentang bagaimana Rasulullah? Dan ternyata buktinya sampai sekarang juga enggak bisa dipakai untuk melawan musuh, enggak bisa mengalahkan Israel juga.
Ya, mereka pakai ketapel, sekali kena musuh kemudian mereka bombardir habis orang Islamnya. Nah ini karena apa? Menyelisihi apa yang dilarang dalam Islam. Jadi sejauh itu sampai dalam Islam, subhanallah, karena saking sempurnanya dan untuk kemaslahatan umat, Islam itu melarang kita misalnya berberapa ini ya, misalnya 20 orang ya, kita kalau mau ngobrol jangan bisik-bisik, kemudian yang lain tidak dengar. Bisa di sini bisik-bisik, yang sini tidak diikutkan. Ya, dia bisik-bisik, apalagi senyum-senyum, apalagi melirik-melirik ke sana. Apa perasaan yang di sini? Perasaan yang di sini akan mengatakan, ah dia ngomongi saya, dia nyinggung saya, dia apa namanya menggibahi saya dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan, la yatanajatnani duna tsalits min ajri anna dzalika yuhzinuhu. Jangan sampai dua orang berbisik, yang lain gak diajak, karena itu akan membuat gundah orang yang tidak diajak untuk berbisik-bisik. Sampai sejauh itu. Jadi Islam ini agama yang betul-betul sempurna. Kalau kita melihat satu persatu detailnya, apa perintah, apa larangan, itu luar biasa. Dan ini tidak dijumpai dalam agama-agama sebelum Islam. Coba tanya orang-orang yang beragama Kristen, orang-orang yang beragama Yahudi, orang Buddha, Hindu, ada nggak dalam agama kalian disebutkan tentang ketapel? Nggak ada, ya, sama sekali nggak ada. Ada nggak di agama kalian itu disebutkan tentang apa? Tentang larangan berbisik tanpa mengajak teman yang lain? Nggak ada juga. Ya, apalagi ucapan salam, tidak ada. Kemudian ikhwan nafiddin a'azzakumullah, selanjutnya beliau mengatakan, wa ma'na kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin annat tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zamanin aw makanin bal huwa salahuha walaysa ma'na dzalika annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummah kama yuriduhu ba'dun nas. Makna dari Islam ini cocok untuk semua waktu dan tempat serta umat. Apa artinya? Berpegang dengan Islam itu tidak akan bertolak belakang dengan kemaslahatan manusia. Tidak ada. Karena melakukan agama Islam kemudian dia akhirnya sakit, tidak ada. Karena menjalankan agama Islam lalu dia mendapatkan kerugian, tidak ada. Karena menjalankan agama Islam maka dia dapat musibah, tidak ada seperti ini. Ya, justru cocok setiap zaman, setiap tempat dan setiap umat. Jadi kalau orang itu berpegang kepada Islam, maka dia tidak akan bertolak belakang dengan kemaslahatan umat di tempat manapun, di waktu manapun. Bahkan justru maslahat itu ketika seorang berpegang dengan Islam. Kemaslahatan itu ketika seorang itu berpegang dengan Islam. Dan bukan berarti, nah ini makna yang keliru ya, sebagian mengatakan Islam maslahat untuk semua tempat dan waktu. Bukan, maksudnya adalah Islam tunduk ngikuti waktu dan tempat serta umat. Bukan. Jadi misalnya begini, kalau wanita dalam Islam itu berjilbab, maka ketika dibawa ke Amerika, Amerika tidak berjilbab, ya sudah nggak usah berjilbab. Itu namanya Islam tunduk kepada komunitas. Bukan demikian. Ya, dibawa ke tempat yang tidak layak, maka Islamnya direvisi. Jadi kalau muslimah misalnya rekreasi ke Bali pakai bikini, lalu dia mengatakan Islam relevan, bukan begitu. Justru ketika dia orang Islam yang berpegang dengan Islam, pertahankan akidah dan kewajiban-kewajiban serta amalan-amalan Islam, maka niscaya dia akan mendapatkan kemaslahatan. Ya, semuanya relevan. Dan Islam sudah tidak perlu direvisi karena sempurna. Yang direvisi itu sesuatu yang tidak sempurna. Karangan kita, skripsi, itu direvisi.
Kenapa? Karena skripsi kita, karangan kita nggak sempurna, tulisan buku kita direvisi karena nggak sempurna. Tapi kalau Islam agamanya Allah, zat yang maha sempurna, menurunkan Islam agama yang sempurna kepada seorang nabi dan rasul yang sempurna, maka ketika Rasulullah meninggal dunia, sempurnalah Islam. Tidak ada yang namanya revisi agama Islam. Kalau ada orang mengatakan Islam tidak cocok dengan hari ini misalnya, kita katakan kita saja yang tidak bisa menerapkan Islam, atau kita tidak kuat dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu ikhwana fiddin a'azakumullah, ad-dinul islami huwa dinul haq alladzi dhaminallahu ta'ala liman tamassaka haqqat tamassuki an yansurahu wa yudhhirahu ala man siwahu. Agama Islam ini adalah agama kebenaran yang dijamin oleh Allah bagi siapa saja berpegang teguh dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan tolong. Jadi kalau kita berpegang kepada Islam, pasti akan ditolong. Tapi ingat, bukan berarti kemudian tidak diuji, tetap diuji, tapi diberi kemudahan oleh Allah untuk menghadapi semua ujian. Ya. Kemudian wa yudhiruhu ala man siwahu, dan Allah akan memenangkan agama Islam ini dibandingkan dengan agama yang lain. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, ujung-ujungnya yaitu kebaikan itu untuk orang yang bertakwa. Allah juga berfirman huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menampakkan agama Islam di atas semua agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Sejak dulu ikhwan, yang namanya orang musyrik membenci Islam. Sejak Rasulullah berdakwah di tengah kaum kafir Quraisy, maka kebanyakan mereka benci, apalagi Yahudi saat itu mengira bahwasanya Nabi Rasul terakhir adalah dari kelompok Yahudi, ternyata dari bangsa Arab. Maka mereka tambah dengki dan mereka tidak mau beriman. Ya, hanya segelintir orang saja dari kalangan Yahudi yang mau beriman. Ya, dan ada salah satu istri Rasulullah yang mana dia adalah anaknya pemuka Yahudi. Siapa itu? Sofiyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Beliau ini beriman. Artinya apa? Kalau Allah menghendaki turun hidayah kepada siapapun, maka akan terjadi. Kita nggak bisa memvonis, oh ini orang benci kepada Islam, lalu kemudian kita vonis neraka. Tidak, belum tentu. Bisa jadi Allah menurunkan hidayahnya, lalu tiba-tiba dia masuk Islam. Betapa dahulu Umar ibn Khattab ketika merasa terusik dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW di kota Makkah, dia menahan diri. Dia dikenal jagoan, dia dikenal tidak ada rasa takut. Maka suatu ketika Umar ibn Khattab menghunus pedangnya hendak membunuh Rasulullah SAW. Dia menghunus pedangnya, melangkahkan kaki hendak membunuh Rasulullah, ketemu salah satu saudaranya. Ditanya, kemana wahai Umar? Maka dia mengatakan, kemana lagi kalau tidak membunuh si Muhammad yang telah memecah belah orang Quraisy, bahkan memisahkan suami istri, bahkan memisahkan antara orang tua dengan anak, karena salah satu beriman pisah. Maka saudaranya atau kerabatnya Umar mengatakan, kalau kamu bunuh Muhammad, engkau akan menghadapi Quraisy. Meskipun apa? Meskipun Quraisy tidak beriman, tapi di belakang Muhammad itu ada orang Quraisy juga karena kerabat. Ya. Lalu Umar mengatakan, aku tidak takut, sudah nekat. Lalu kerabatnya Umar mengatakan, wahai Umar, aku kasih tahu kamu sesuatu yang mungkin ini lebih harus engkau perhatikan lebih dulu.
daripada ngurusi Muhammad. Umar mengatakan, apa itu? Adik perempuanmu Fatimah bintu Khattab dan iparmu ternyata masuk Islam. Urusi keluargamu dulu, baru Muhammad. Maka dia bergegas menemui adiknya, didapati dia bersama suaminya dan orang yang lain sedang mempelajari Islam. Lalu kemudian ketika masuk menemui mereka, Umar memukul saudara iparnya dan sahabat yang lain. Dalam beberapa riwayat juga dikatakan Umar pun memukul saudarinya sehingga berdarah, dipukul lalu terjatuh. Saat itulah mulai tersentuh hatinya. Dia melihat adiknya jatuh luka berdarah. Dia melihat di tangan adiknya ada mushaf, lembaran. Ditanya oleh Umar, lembaran apa itu? Aku ingin membaca. Maka Fatimah bintu Khattab mengatakan, tidak boleh karena kamu musyrik, tidak boleh memegang Al-Quran. Mandilah. Ngikut dia mandi. Setelah mandi, diambilnya lembaran mushaf Al-Quran, dibaca. Ketika dibaca, terketuk hatinya, langsung dia mengatakan, tolong antarkan aku kepada Muhammad. Lalu kemudian diantar kepada Rasulullah. Orang-orang yang bersama Rasulullah merasa ketakutan. Di situ ada Hamzah, jagoan perang. Dia mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, ini suaranya Umar mengetuk pintu. Kalau dia ingin keburukan, aku akan bunuh dia dengan pedang dia. Tapi kalau dia ingin kebaikan, ahlan wa sahlan, kebaikan ada pada agama Islam. Maka ketika dibuka oleh Hamzah, langsung kemudian Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW dan akhirnya menjadi pembela agama Islam yang sangat kokoh. Setelah itu, dan itu musim orang-orang hijrah ke Madinah karena kondisi ditekan, disiksa dan lain sebagainya. Dia menghunus pedangnya, lalu dia mengatakan dengan kalimat yang yang betul-betul gamblang, jelas, barang siapa sambil menghunus pedang ingin ibunya kehilangan dia, maksudnya barang siapa ingin mati lalu ibunya nyari-nyari nggak dapat. Jadi barang siapa yang ingin ibunya kehilangan dia, atau siapa yang ingin membuat istrinya menjanda, atau siapa yang ingin membuat anaknya menjadi yatim, hadang saya sekarang, ya silakan, saya bunuh mereka ini, kata dia. Ternyata nggak ada yang berani. Akhirnya Umar bisa melaksanakan hijrah ke Al-Madinah, menjadi orang yang menolong agama Islam. Lihat bagaimana dia berangkat ingin membunuh Rasulullah, maka dia pulang ke rumah dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Jadi meskipun orang-orang musyrik benci, dan ingat, orang musyrik benci Islam itu sejak dulu sampai kiamat. Ya, orang musyrik benci Islam dari dulu sampai kiamat. Orang musyrik itu saking bencinya kepada Islam, mereka mengadu domba. Sampai terjadilah yang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang yang sangat-sangat menyulitkan, ya. Sekutu orang-orang kafir Quraisy bergabung dengannya kabilah-kabilah kafir berangkat dari Mekah menyerbu Madinah. Rasulullah saat itu jumlah kaum muslimin tidak banyak, tidak sebanding. Kalau dihadapi langsung habis, maka diterima usulan untuk menggali khandak, parit, untuk menghalangi masuknya langsung sekutu-sekutu kafir ke dalam kota Madinah. Dan orang-orang Islam bertahan di dalam kota Madinah dengan susah payah sampai Rasulullah itu tidak sempat sholat asar, ya, masuk ke waktu maghrib. Setelah selesai perang, baru Rasulullah mengambil wudhu di waktu maghrib, dia sholat asar, kemudian maghrib, kemudian isya sekaligus.
karena masuk ke dalam waktu Isya saat itu. Ini luar biasa menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik benci kepada agama Islam, dan itu sudah kepastian. Kemudian ikhwan nabiddin azzakumullah, wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Yang artinya Allah berfirman, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, dua hal, iman, amal. Iman ini pengakuan, amal ini tunduk dan patuh, melaksanakan. Tidak hanya sekedar meyakini, tapi betul-betul dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kuasa kepada mereka di muka bumi. Itu syaratnya, iman, amal soleh. Maka niscaya manusia akan berkuasa di mana dia hidup, ya. Kemudian sebagaimana telah berkuasa orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan menempatkan agama buat mereka yang diridhoi mereka, yaitu Islam, dan Allah akan menggantikan yang tadinya ketakutan lalu tiba-tiba menjadi aman. Mereka menyembah aku, kata Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan barang siapa yang ingkar setelah itu maka mereka lah orang-orang fasik. Lihat bagaimana buah hasil daripada beragama Islam lalu melaksanakan Islam dengan baik. Allah akan memberi kuasa di mana manusia itu bertempat, ya. Jadi berdiri di atas kaki sendiri, tidak digoyahkan oleh musuh. Lihat bagaimana para sahabat Nabi, kuncinya adalah iman, beramal soleh, meyakini Islam adalah agama yang benar, lalu dilaksanakan dengan sepenuh hati, maka Allah akan memberikan kemudahan berkuasa di tempatnya. Bagaimana para sahabat Nabi? Sementara orang mengatakan bahwasanya harus kita kuasai teknologi baru kita bisa berkuasa di negeri sendiri. Tidak harus. Harus berkuasa dalam hal ekonomi baru kemudian bisa berkuasa di negeri sendiri. Jawabannya, lihat bagaimana sahabat Nabi. Mereka bukan ahli teknologi, tidak menguasai ekonomi. Bahkan Madinah saat itu ada ketergantungan kepada Yaman dulu. Yaman itu Nasrani dulu. Ada ketergantungan dengan Syam, ya, yang sekarang itu Palestina, Yordania, Libanon, ya, apalagi satunya, Syria. Itu dulu Madinah bergantung ekonominya kepada negara-negara lain. Tapi ketika para sahabat Nabi tunduk dan patuh kepada agama Islam, meyakini dengan benar, Allah buat mereka berkuasa, bahkan bisa menyebarkan kekuasaannya ke tempat-tempat yang lain. Kalau pengen tahu kekuasaan itu menyebar kemana-mana, lihat sirahnya Umar dan lihat sirahnya Utsman. Itu sampai ke Afrika, nyebrang sana. Luar biasa ini. Bahkan sebagian ada yang mengatakan sampai ke Aceh. Itu ada yang mengatakan demikian. Kekuasaan Islam pada zaman Utsman itu konon katanya sampai Aceh gitu loh. Bukan Indonesia secara keseluruhan, tapi Acehnya saja. Itu ada perkataan demikian dalam penelitian sejarah. Coba bayangkan berapa ribu kilometer itu dijamah oleh Islam saat itu. Kenapa demikian? Karena iman dan beramal soleh, menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika enggan kaum musliminnya, maka tidak ada keberkahan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak mendapatkan keamanan, bergantung kepada negeri kafir, punya tambang tetapi dikuasai oleh negara luar. Kemudian orang dalam membeli hasil yang sudah diolah oleh orang luar. Ini salah satu bentuk
kurang berkahnya hasil bumi. Kenapa sebabnya? Karena dalam urusan iman dan amal soleh masih ada catatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa dinul islami aqidatun wa syari'atun fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Islam ini agama yang sempurna, mencakup akidah, keyakinan, syariah. Syariah ini amalan. Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat-syariatnya. Paling sempurna agama Islam. Tadi kita sebutkan contoh kecil ya. Sampai dalam Islam itu orang bersin itu ada aturannya. Ketika orang bersin ya, maka dia bersin ini dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kira-kira? Kenapa kok mengucapkan alhamdulillah? Bersin itu nikmat. Iya kan? Coba kalau orang itu mau bersin tidak bisa-bisa, mau bersin tidak bisa, batal lagi, mau bersin nggak bisa lagi, batal lagi, tidak nyaman. Tapi ketika tiba-tiba bersin, langsung keluar, badan terasa nyaman. Ya, makanya mengucapkan alhamdulillah. Beda ketika menguap, menguap ini malas, ngantuk, maka nggak ada alhamdulillah, iya kan? Nah, diatur sedemikian rupa. Orang yang mendapatkan kenikmatan bersin mengucapkan alhamdulillah, orang yang mendengar menjawab yarhamukallah, membalas doa. Ketika dia mendoakan kita yang bersin yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, kita balas lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Inilah Islam, saling mendoakan. Oleh karena itu dalam Islam dilarang mendoakan buruk untuk anak sendiri, tidak boleh ya, tidak boleh. Rasulullah mengatakan la tad'u ala auladikum, jangan sekali-kali mendoakan jelek anakmu. Kenapa? Kalau malaikat mengaminkan jadi, karena malaikat itu permintaannya kalau mengatakan amin itu sama dengan meminta kepada Allah, dan malaikat itu aminnya dikabulkan oleh Allah, karena malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membantah, selalu melakukan apa yang diperintahkan ya, dan tidak mendahului dengan perkataan. Itulah para malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam Islam ini luar biasa ini. Ini kita ambil sebagian kecil saja ya. Islam ini agama yang betul-betul detail, sempurna, setiap segi kebaikan diajarkan ya, sampai ketika bersin itu ada adabnya. Apa adabnya bersin? Tadi mengucap alhamdulillah, tapi selain itu apa? Ya, dilepas suaranya biar sampai kedengaran sekampung gitu? Tidak. Rasulullah SAW katanya Abu Hurairah, idza atasa ghatta wajhahu biyadihi wa ghadda biha sautah. Dua hal yang dilakukan Rasulullah itu kalau bersin, beliau menutup yaitu wajahnya dengan tangannya, kalau enggak dengan tangan dengan kain. Lalu Rasulullah berusaha untuk merendahkan atau menahan suaranya. Inilah bedanya orang Islam yang berilmu dengan tidak. Antum bisa lihat di jalan-jalan orang kalau bersin itu, kalau dilepas wah gitu ya. Nah ini nggak ngerti ilmunya, nggak mengerti sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul bagaimana? Ditahan, dikecilkan suaranya, jangan dilepas begitu saja sambil menutup tangannya ke mulutnya atau kain ke mulutnya. Kenapa kira-kira? Digali oleh para ulama hikmahnya, kalau nggak ditutup bisa nyembur. Iya kan? Ya kalau semburannya itu parfum, iya kan? Tapi kalau semburannya itu yang baunya tidak sedap, maka dia membuat orang lain terganggu. Ya. Demikian pula direndahkan suaranya. Kenapa? Supaya tidak ganggu orang lain. Orang terkejut. Coba antum sebagai bapak tidur bersama istri, di situ ada bayi. Umurnya sekitar 5 bulan, sedang tidur.
lalu antum sebagai bapak bersin tidak pakai adab, apa yang terjadi? Anak bayi sedang tidur, ibunya sedang tidur, antum sebagai bapak bersin tanpa adab Islam, apa yang terjadi kira-kira? Ibunya terkejut, bayinya terkejut, nangis, rewel, antum diamui sama istrinya, ya kan? Ini bapak tidak ngerti, ini anaknya baru tidur, kan repot kalau harus bangun terus. Kalau bersin itu mohon dikecilkan suaranya. Maka ternyata Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini mungkin pelajaran yang berharga buat kita semua. Bahkan ketika seorang bersin ketika di majelis seperti ini sekarang ya, atau mungkin lebih rapat lagi, mungkin banyak, itu adab yang diajarkan Nabi, itulah yang terbaik. Jadi kalau bersin tutup, kemudian agak menunduk, lalu kemudian dikecilkan, ditahan suaranya, cukup, sehingga tidak nyembur kemana-mana, suara tidak ngagetin orang. Lah ada orang mengatakan kalau bersin itu sebaiknya noleh ke kanan atau noleh ke kiri supaya nggak kena orang. Menurut antum gimana ini? Benar nggak itu? Jadi kalau bersin sebaiknya noleh ke kiri atau ke kanan supaya nggak kena orang. Jawabannya, ini perkataan ini muncul dari orang yang tidak tahu adab bersin. Adab bersin sudah diajarkan oleh Nabi. Tidak ada noleh kanan, noleh ke kiri. Sudah ada nutup mulut, kemudian mengecilkan suara. Insya Allah aman, tidak akan nyembur, tidak akan ganggu orang. Insya Allah diminimalisir. Ya. Terus bagaimana perkataan sebagian orang kalau bersin itu sebaiknya noleh ke kanan atau noleh ke kiri, agar supaya apa? Agar supaya lebih sopan. Kita katakan yang lebih sopan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan menoleh kanan ke kiri ketika bersin itu sopan, niscaya Rasulullah akan mengajarkannya. Ya, itu yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada perkataan lagi, perhatikan di sini. Ini detail masalah bersin. Ketika menjelaskan tentang hadis adab bersin, menahan suara, menutup dengan tangan atau kain, yaitu mulutnya. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, fihi tahdzirun min lawil unuqi siyanatan li jalisihi. Ada peringatan tentang kekeliruan sengaja menoleh, ya, baik ke kanan atau ke kiri, karena agar dikatakan sopan kepada teman semajlisnya. Ini malah salah. Kenapa? Li'anna dzalika lam yarid, karena hal itu tidak pernah ada keterangan dalam hadis. Wa innahu qad yadurru biwajhih, justru perbuatan noleh kanan kiri ketika bersin itu bisa membahayakan wajahnya. Maksudnya gimana? Orang kalau bersin itu mengeluarkan suara yang kuat, tekanan dari dalam yang kuat, ketika tiba-tiba dia menoleh ke kanan atau ke kiri dengan kuat, bisa putus urat sarafnya ini, ya, maka terjadilah yang namanya miring sebelah wajahnya, jatuh sebelah dan lain sebagainya. Bisa seperti itu gara-gara ketika bersin tiba-tiba noleh, dipaksa ke kanan atau ke kiri. Ibnu Hajar sudah memberitahukan kepada kita jangan, karena tidak ada dalilnya menoleh, bahkan itu membahayakan wajah. Wala yu'manu min i'wijajir ra'si, bahkan bisa berdampak kepada miringnya kepala. Jadi ketika menoleh kuat, bersin, menoleh kuat ke kiri, tidak bisa balik. Jadi teleng begini terus. Beliau mengatakan waqad waqa'a dzalika min ghairi marrah, dan itu sudah terjadi beberapa kali. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan kepada kita orang yang ketika bersin tidak menggunakan adab Rasulullah tapi buat sendiri, menurut dia ini sopan, ternyata mendapati mudharat. Tidak bisa balik nolehnya, ya. Kemudian wajahnya miring. Karena apa? Karena tekanan yang kuat sehingga putus urat atau sarafnya dan lain sebagainya. Kita sambung kembali. Tadi kita katakan Islam ini sempurna, mencakup akidah dan syariatnya, keyakinan dan amalnya. Beliau mengatakan yang pertama, al-awwalu
ya'muru bitauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Islam memerintahkan supaya mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan, dan ini inti daripada Islam. Dan semua agama yang pernah ada itu memerintahkan untuk tauhid, ya. Semua para rasul ketika berdakwah itu mendakwakan tauhid, semua. Nuh, kemudian Ibrahim, Saleh, Hud, kemudian juga termasuk diantaranya Musa dan Isa, serta Nabi Muhammad, semuanya menyeru yaitu malakum min ilahin ghairuh, tidak ada yaitu ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan mentauhidkan Allah, itu menunggalkan Allah dalam semua bentuk ibadah. Kalau kita menyekutukan Allah, seperti misalnya kita berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang telah mati, kepada Rasulullah sekarang, ini termasuk menyekutukan Allah karena doa itu hanya kepada Allah. Tawaf, di mana tawaf? Di Ka'bah. Kalau ada tawaf, ada orang tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan, maka ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Menyembelih untuk apa? Untuk penjaga tempat keramat, maka ini termasuk pengorbanan kepada selain Allah, kesyirikan. Karena berkorban, kemudian sholat, kemudian bernazar, tawaf, dan lain sebagainya, ini adalah ibadah yang murni hanya untuk Allah semata-mata. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan, ya. Kemudian wa ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam menyuruh supaya jujur dan melarang dusta. Jujur termasuk amal yang baik, dusta termasuk dosa besar. Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sama dengan orang-orang yang jujur. Dan Rasulullah SAW mengatakan salah satu dosa besar adalah yaitu al-kadzib. Iyakum wal kadzib, waspadalah kau terhadap dusta. Bahkan tidak ada keringanan berdusta kecuali dalam 3 hal, kata Nabi. Yang pertama ketika perang, boleh bohong, ya, karena bohong dalam berperang ini adalah siasat, boleh. Dan biasa Rasulullah ketika hendak menyerang musuh yang ada di barat, maka dia melakukan perjalanan ke timur, sampai sekiranya berita sampai kepada musuh bahwa Rasulullah mengarah ke tempat lain, maka Rasul langsung membalikkan, menyerang dengan tiba-tiba ke arah yang dituju, ya. Yang kedua adalah untuk mendamaikan 2 kubu yang berselisih, boleh berbohong. Ada A, B bertikai, tidak akur, lalu orang yang ketiga C datang ke A berbohong, wahai A, si B tadi kirim salam ke kamu, dia menyesal atas perbuatannya, lalu kemudian segera dia pergi ke B, menyampaikan kepada B sama dengan apa yang disampaikan tadi, wahai B, si A kirim salam kepada kamu dan dia telah menyesal apa yang dia lakukan. Lalu kemudian mereka bertemu, mereka menjadi bersatu kembali. Ini bohong yang dibolehkan. Lalu yang ketiga adalah haditsus zauji zaujatahu wa zaujati zaujaha, yaitu suami bohong kepada istrinya, istri bohong kepada suaminya. Tapi ini bukan masalah-masalah yang berkaitan dengan nafkah, bukan berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak kewajiban, bukan. Tapi para ulama mengatakan bohongnya suami istri, bohongnya suami kepada istri, istri kepada suami dalam hal-hal yang bisa mempererat dan memperkokoh tali pernikahan dan keharmonisannya, itu yang dibolehkan, ya. Bukan bohong, misalnya dia pergi ke rumah lain, ditanya tidak ngaku, bohong, nah ini nggak boleh, ya. Islam melarang seperti ini. Yang boleh itu adalah bohongnya suami ke istri atau sebaliknya dalam rangka untuk menguatkan jalinan rumah tangganya, keharmonisannya. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, ketika seorang suami memuji istrinya
yang sebenarnya nggak ada pada istrinya. Atau istri memuji suaminya dengan pujian yang melambung tinggi. Ya. Suami mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau nggak ketemu kamu sehari mati aku." Nah, itu kan bohong itu. Nggak ketemu seminggu pun nggak mati kan gitu. Tapi ini bohong yang dibolehkan dalam agama Islam. Ya, suami mengatakan, "Wahai istriku, kamu ini wanita yang paling cantik di dunia." Ya, padahal yang nomor sekian juta kan gitu. Tapi dia mengatakan paling cantik kamu ini. Tidak ada yang lebih cantik dari kamu. Ini bohong nggak ini? Bohong, tapi boleh dalam Islam karena ini menguatkan suami istri atau keharmonisan rumah tangga. Demikian pula si istri membalas, tidak masalah. Ya, "Wahai suamiku, kalau kamu tidak nilpun, aku tidak bisa tidur semalaman." Padahal yang ngorok kan gitu. Nah, seperti ini boleh. Jadi hanya 3. Selebihnya nggak boleh, bahkan berdusta untuk main-main atau untuk melucu, membuat tertawa orang, bahkan itu mendapatkan ancaman neraka wail. Ya, Rasulullah mengatakan wail, ancaman neraka wail bagi orang yang berbicara lalu berbohong tujuannya untuk menghibur orang lain. Tidak boleh. Kalau orang melucu dengan kebenaran silahkan. Rasulullah juga guyonan, tapi isinya kebenaran. Ya, Rasulullah pernah guyon yang benar. Dia mengatakan pernah ada orang sahabatnya datang pada Rasulullah mau berjihad. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, kasih aku tunggangan kendaraan supaya aku bisa ikut berangkat." Rasulullah mengatakan, "Kamu saya kasih anak onta." Guyonan Rasulullah. Ya. Lalu sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, anak onta bagaimana bisa aku tunggangi? Gimana aku bisa naik?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, bukankah onta yang gede ini juga anaknya onta dahulunya?" Maksudnya apa? Aku kasih kamu anak onta tapi yang sudah besar gitu loh. Itu guyonannya Rasulullah. Rasulullah pernah mendekap seorang sahabat, Amr bin Rabi kalau nggak salah, didekap dari belakang, kemudian dia tidak bisa melihat siapa yang mendekap. Kemudian dilepaskan pelan-pelan, ditengok ternyata Rasulullah, minta didekap lagi. Ya. Ini Rasulullah juga mengatakan, "Ya dzal udhunain." Memanggil orang dengan mengatakan, pemilik telinga. Kan benar itu. Tidak masalah seperti ini. Jadi ikhwan fillah azakumullah, Islam melarang kita berbohong meskipun tujuannya baik. Ya. Islam melarang kita berbohong meskipun tujuannya baik. Tapi kalau itu guyonan yang sifatnya itu tidak ada kebohongan, guyonan yang sifatnya ilmiah, maka ini tidak masalah. Ya, ada seorang tanya kepada seorang guru, ana lupa namanya, entah Imam Hanafi atau siapa, ditanya oleh muridnya. Ya, dan murid ini agak terlalu berlebihan ketika dalam urusan agama. Dia mengatakan, "Wahai Imam, bagaimana menurutmu kalau aku lepas baju sedang dalam keadaan jinabat, lalu aku letakkan bajuku ini, lalu aku mandi di sungai yang jernih, ya, mandi jinabat. Kira-kira sebaiknya saya mandi itu menghadap mana?" Ya, apa jawabnya kalau antum? Apa jawabnya? Orang jinabat, mandi jinabat di sungai, dia tanya sebaiknya menghadap mana kalau mandi jinabat? Kalau antum jawabnya apa? Hah? Tengkurap? Enggak. Jawabnya enggak ada jawabannya, bebas aja gitu loh. Nah, si imam ini ingin main-main, ya, gurauan ilmiah namanya. Dia mengatakan sebaiknya kamu menghadap bajumu di mana karena banyak maling, ya, nggak hilang, biar nggak hilang. Nah, guruan-guruan seperti ini dibolehkan. Ada lagi seorang imam ditanya oleh muridnya, ketika orang itu sedang ihram. Salah satu larangan ihram adalah mencabut bulu, ya kan? Memotong rambut, memotong kuku, mencabut bulu yang ada di wajah, ini dilarang. Nah, ada pembahasan bagaimana kalau orang itu menggaruk
Menggaruk itu kan otomatis bulu-bulu yang halus itu lepas gitu loh. Iya kan? Nah, kira-kira boleh nggak orang ihram garuk-garuk? Boleh nggak? Jawabannya ya boleh, karena tujuannya menggaruk bukan mencabut bulu kan gitu. Nah, orang ini agak berlebihan, tanya kepada sang imam, wahai imam, katanya boleh menggaruk bagi orang yang ihram, itu berapa kali boleh menggaruk? Agak detail ya, padahal nggak ada batasannya kan gitu. Dia mengatakan boleh bagimu sampai keluar tulangnya ya. Saking apanya? Saking geremnya mungkin si imam ini pertanyaan yang enggak berkualitas. Ya, kalau boleh ya boleh, enggak ada batasannya gitu loh. Sebatas apa? Ketika hilang rasa gatal itu maka sudah silakan ditinggalkan kan gitu. Jadi karena ingin mendidik dia, boleh, enggak ada batasannya, sampai keluar tulangnya pun kalau kamu mau ya silahkan gitu loh. Ya. Berarti berapa kali itu sampai keluar tulangnya itu? Mungkin 1.000.000 kali bisa keluar tulang. Boleh seperti itu. Karena tujuannya adalah menggaruk bukan mencabut bulu. Kemudian wa ya'muru bil adli. Sampai jam berapa ini? Sudah habis. Taib, kita cukupkan dan ini belum selesai. Mungkin ada yang bertanya, kamu silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Fadhol. Iya. Mengucapkan salam, ya, ya. Ada orang non muslim mengucapkan salam kepada kita. Apa jawab kita? Sebelum kita jawab, yang dia ucapkan apakah dia jelas assalamualaikum? Jelas. Baik. Kalau ucapannya assalamualaikum jelas, maka sebaiknya hanya dijawab waalaikum. Itu kalau mau jawab, dikembalikan. Karena apa? Karena ada ayat wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Paling minimal kembalikan lagi. Cuman pendapat yang lebih kuat tidak boleh dijawab, karena kalau kita mengatakan waalaikum berarti kita sama mendoakan dia selamat, padahal orang non muslim di akhirat nggak selamat. Ya. Enggak usah dijawab. Kalau dia mengucapkan tidak jelas, ya, biasa orang kafir itu memelesetkan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Assam itu artinya kebinasaan. Jadi kalau dia mengatakan assalamualaikum, maka jawab saja waalaikum, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Tapi kalau jelas assalamualaikum, ya sebaiknya tidak dijawab. Sebagian para ulama mengatakan silakan dikembalikan, semisal dengan mengatakan waalaikum, karena itu tergantung niat dia. Kalau niat dia plesetan assalamualaikum, semoga kehancuran kebinasaan atasmu, kita kembalikan begitu saja. Intinya adalah yaitu paling minimal atau sebaiknya dijawab dengan kalimat cukup waalaikum. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada demikian. Ketika orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamualaikum, nyata jelas, maka di situ ada Aisyah langsung menjawab waalaikumsalam wal la'nah, ditambahi semoga kamu mendapatkan kehancuran dari Allah dan juga dapat laknat. Melampaui batas. Rasul negur, jangan wahai Aisyah. Dia hanya mengucapkan assalamualaikum, saya jawabnya waalaikum, cukup sudah, kita kembalikan, tidak usah ditambah-tambahi laknat, murka Allah, tidak usah. Termasuk bagian daripada keadilan kita mengembalikan apa yang mereka katakan dengan ucapan waalaikum tanpa ucapan assalam, waalaikum gitu aja. Karena orang-orang non muslim itu tergantung niat mereka, kadang-kadang mengucapkan itu tapi tujuannya doa buruk, kita kembalikan saja waalaikum. Wallahu a'lam. Ya, yang lain cukup. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita kepada Islam yang sempurna ini, sehingga kita yaitu merasa lebih yakin kepada Islam dan kita dimudahkan dalam menjalankan agama Islam yang memang Islam ini adalah agama yang sempurna, lagi agama yang mudah. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.